Pernah nggak sih tiba-tiba kepikiran beli sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu butuh? Kayak cuma lihat iklan, diskon, terus tiba-tiba masukin ke keranjang. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Faktanya, banyak orang yang belanja bukan karena butuh, tapi karena tergoda sama promo dan iklan yang muncul terus-menerus. Menurut riset dari Eden Research Institute, platform e-commerce yang paling sering digunakan Gen Z di Indonesia adalah Shopee dan Tokopedia. Dan yang menarik, Shopee lebih populer di kalangan wanita, sedangkan pria lebih banyak belanja di Tokopedia. Produk yang paling sering dibeli, pakaian, dan produk kecantikan. Jadi, bukan kita yang cari barang yang datang ke kita. Tanpa sadar, kita jadi konsumtif karena terus-terusan ditawari sesuatu. Konsumerisme adalah pola perilaku di mana seseorang terdorong untuk terus membeli barang atau jasa, seringkali lebih dari kebutuhannya. Menurut Veblen, 1899, konsumsi tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, tapi juga sebagai simbol status sosial. Dalam era digital, konsumerisme berkembang pesat, berkat strategi pemasaran berbasis data dan personalisasi iklan. Algoritma media sosial mampu menyesuaikan rekomendasi produk sesuai kebiasaan belanja penggunanya, sehingga meningkatkan dorongan konsumsi. Berdasarkan wawancara dengan Arinda Dia Anggraeni, MPSI, psikolog klinis, Gen Z terbagi dalam beberapa tipe pembeli. Ada yang fokus pada kualitas dengan harga terbaik, ada yang lebih suka kemudahan dan promo, ada yang senang berburu diskon, dan ada juga yang memilih brand karena percaya merek besar berarti kualitas. Pernah nggak sih beli sesuatu terus nyesel? Atau malah lupa kalau udah pernah beli barang yang mirip? Sebenarnya, ada penjelasan psikologisnya. Ini namanya impulsive buying atau belanja impulsif. Intinya, kita belanja tanpa mikir panjang. Kenapa? Karena ada dua faktor besar yang main, dari dalam diri kita dan dari luar. Jadi, dan apabila nih self-esteem-nya itu tinggi, ya kadang kan suka membandingkan tuh dengan yang lain. Oh oke, aku udah punya ini lama-lama yang lain tuh kayak apa? Kayak dia udah pede gitu. Oh ya aku udah punya ini, terus oke, gimana ya yang lain tuh, kan lihat-lihat. Nah ini kadang bisa mempengaruhi FOMO ini. Nah, ketika seseorang FOMO-nya makin gede, dia akan merasa perilakunya itu ya, sejauh mana dia punya kuasa atas perilakunya itu berkurang. Dan itu bisa leading to impulsive buying. Data dari Populix menunjukkan bahwa Gen Z lebih rentan terhadap FOMO, yang akhirnya bikin mereka lebih impulsif saat belanja. Ditambah lagi, menurut OJK, tingkat literasi keuangan Gen Z di Indonesia cuma 44,04%, lebih rendah dibandingkan milenial. Dari sisi bisnis, perilaku impulsif ini justru menguntungkan, karena strategi pemasaran dirancang buat bikin kita beli tanpa mikir panjang. Masih dari psikolog, perilaku konsumtif Gen Z bisa dijelaskan lewat teori psikologi perilaku terencana. Ada sikap pribadi terhadap belanja, norma sosial dari sekitar, sampai persepsi diri terhadap seberapa besar kita bisa mengontrol perilaku belanja itu sendiri. Menariknya, walau terpapar influencer dan media sosial setiap hari, Gen Z nggak serta-merta percaya. Mereka lebih percaya pada yang otentik, kredibel, dan nggak terlalu kelihatan jualan banget. Oke, sekarang kita tahu kalau kita sering kebawa arus buat belanja. Terus, gimana cara biar nggak gampang tergoda? Menurut psikolog, ada beberapa cara buat mengurangi belanja impulsif. Pertama, selalu tanya ke diri sendiri, aku butuh ini atau cuma pengen? Kalau cuma pengen, coba tunda dulu. Kalau beberapa hari masih kepikiran, mungkin memang butuh. Kedua, bikin aturan buat diri sendiri. Misalnya, kalau mau beli barang di atas nominal tertentu, harus nunggu 3 hari sebelum beli. Ini bikin kita lebih mikir sebelum check out.
Laporan dari Kredivo dan Kata Data menunjukkan kalau pay later makin banyak dipakai konsumen Indonesia. Memang praktis, tapi kalau nggak hati-hati, ini bisa bikin kita makin gampang belanja tanpa pikir panjang. Menurut data psikolog, untuk bisa punya perilaku konsumsi yang sehat, kita nggak bisa sendirian. Harus ada dukungan dari keluarga, masyarakat, sampai pemerintah. Edukasi, regulasi iklan, dan pengawasan platform digital juga punya peran penting. Pada akhirnya, belanja itu nggak salah. Yang salah adalah kalau kita nggak sadar, kalau kita dikendalikan oleh kebiasaan konsumtif. Jadi yuk, lebih bijak sebelum belanja. No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el